Mohon izin Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala KPPN Yogyakarta, Ibu Arfi Risnawati. Yang saya hormati, para kuasa pengguna anggaran, Bapak Ibu para pejabat perbendaharaan, serta para pengelola keuangan pada saat kerja, serta para pegawai KPPN Yogyakarta dan seluruh peserta kegiatan ngopi santai yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Ngopi Santai edisi tanggal 28 Juli tahun 2026. Kami mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan kantor untuk hadir mengikuti acara Ngopi Santai bersama-sama dengan KPPN Yogyakarta. Izin Bapak Ibu, saya Nina, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Yogyakarta yang akan membersamai pada agenda pagi hari ini sampai dengan berakhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ngopi santai ini merupakan salah satu inovasi KPPN Yogyakarta yang kami selenggarakan secara rutin setiap bulan untuk menyampaikan berbagai update informasi terkini yang perlu diketahui oleh kita selaku pengelola APBN. Nah, untuk kesempatan hari ini akan disampaikan tiga materi. Yang pertama adalah press conference kinerja APBN bulan Juli. Lalu kemudian yang kedua mengenai refreshment marketplace pemerintah Digipay dan yang terakhir mengenai barang dan Makasih, makasih. melalui platform Inaka. Backgroundnya coba. Background. Nah, untuk yang pertama, materi tes conference kinerja APBN akan disampaikan perkembangan APBN yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Juni 2026, baik secara nasional maupun untuk level regional di wilayah kerja KPPN Yogyakarta. Informasi kinerja APBN ini akan disampaikan oleh Kepala KPPN Yogyakarta, Ibu Arfi Risnawati. Baiklah Bapak Ibu, mengingat waktu terus berjalan, beranjak menuju siang, mari kita ikuti bersama sambutan dari Kepala KPPN Yogyakarta sekaligus penyampaian informasi kinerja APBN bulan Juli tahun 2020. Kepada Ibu Arfi Risnawati, waktu dan layar kami silakan. Nah, suara saya terdengar nggak? Suara bagus, Ibu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dari perwakilan Mitra Kerja Satker KPPN Yogyakarta yang hadir pada ngopi santai pada bulan Juli yang diadakan oleh KPPN Yogyakarta secara rutin. Yang saya hormati teman-teman dari KPPN Yogyakarta ya, para narasumber dan tentunya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini yang merupakan uh, garda terdepan dalam pengelolaan keuangan ya, yaitu para pemangku pengelola uh, keuangan di lingkup uh, Mitra Kerja KPPN Yogyakarta yang pada hari ini hadir. Terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya yang dimana ini selain memberikan informasi ya, kopi santai ini ada salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh teman-teman ya di KPPN Yogyakarta dalam rangka mendampingi Satker ya untuk memberikan informasi yang terbaru ya karena tiap bulan kita lakukan harapannya nanti Bapak Ibu dalam melaksanakan mengeksekusi belanja negara yang memang menjadikan amanah Bapak Ibu semua itu berjalan dengan lancar dan baik. Namun demikian pada kesempatan ini sebelum teman-teman memberikan informasi tadi ya kegiatan hari ini kami ini dari KPPN Yogyakarta dalam rangka mempertanggungjawabkannya transparansi pengelolaan keuangan negara
ini juga ada amanah untuk memberikan informasi tentang kinerja APBN sampai dengan bulan Juni ya, semester satu 2026, di mana kemarin hari Selasa itu di tingkat nasional Menteri Keuangan di depan para awak media ya itu sudah memberikan informasi tentang kinerja APBN secara nasional semester satu di 2026. Yang intinya kalau kita tangkap dari eh, paparan dari Menteri Keuangan terkait kinerja APBN sampai dengan semester satu 2026 ini belanja negara dan pendapatan negara, nggih, kalau kita lihat itu sudah tumbuh eh, daripada semester yang sama di tahun lalu, nggih. Dari sini kita lihat bahwasanya pendapatan negara itu sudah mencapai 46,3% ya, atau sebesar 1.459 triliun. Nah, ini apa realisasi dari pendapatan negara ini juga ternyata tumbuh 21,4% ya kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu di semester satu. Kemudian untuk pendapatan belanja negara nih, yang kita ampu nih, salah satunya dari Kementerian Lembaga itu sudah terserap 1.656 triliun atau sebesar 43% ya. Jadi secara nasional belanja negara itu sudah terserap 43,1%, dan ini juga menunjukkan pertumbuhan ya dari segi belanja negara ini tumbuh 17,8% year on year. Jadi kalau dibandingkan dengan semester satu di 2025, ini 2026 ini juga tumbuh. Intinya teman-teman dari kementerian lembaga maupun transfer ke daerah ini mengakselerasi lebih cepat daripada tahun lalu nih, sehingga ini APBN dapat dikatakan lebih ekspansif sekaligus produktif dalam rangka mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Dengan pendapatan yang tumbuh kuat dan belanja yang produktif, eh, terlihat di sini ada defisit ya, masih juga ada pembiayaan yang dikelola secara terukur, di mana ini defisitnya juga cukup terkendali sebesar 0,76% dari PDB ya, jadi di bawah, masih di bawah 3%, atau defisitnya sebesar 196,5 triliun. Kemudian surplus keseimbangan primer, masih surplus ya untuk keseimbangan primernya 85,1 triliun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya belanja pendapatan yang dicapai semester satu kalau hanya untuk membiayai belanja negara ini masih terdapat surplus 85,1 triliun ya. Dalam hal ini belanja yang untuk belanja KL saja ya, di luar belanja pembiayaan, dalam hal ini apa pembiayaan untuk menye- membayar bunga maupun pinjaman. Kemudian capaian APBN ini secara fiskal itu sangat sehat, tetapi juga sudah menjalankan fungsi utama sebagai instrumen dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta membangun pembangunan nasional. Sehingga dapat dikatakan fiskal Indonesia sampai dengan semester satu ini tetap kuat ya, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. Kemudian untuk kinerja APBN yang kuat tersebut, salah satu yang menjadikan faktornya ada lembaga internasional yang memberikan peringkat terhadap kinerja APBN, dalam hal ini dua lembaga eh,
internasional memberikan pemeringkat yaitu untuk dari dari Cina ya untuk Lindsay Credit Rating lembaga lembaga yang merupakan lembaga pemeringkat terkemuka di Tiongkok itu memberikan peringkat kepada Indonesia triple A dengan outlook stabil ya sehingga terdapat kemarin ada rencana penerbitan Pandabon oleh pemerintah Indonesia ya jadi ini yang salah satu menunjukkan eh, dari pihak luar yang ingin memberikan pinjaman itu juga sangat eh, memberikan apa pemeringkat yang sangat baik. Selain itu juga ada pemeringkat dari standar dan Pure ya SP juga memberikan peringkat kredit Indonesia pada level triple B ya BBB dengan outlook stabil sehingga dapat dikatakan eh, pemeringkat yang tertinggi tersebut menjadikan modal penting bagi Indonesia untuk memperluas basis investor dan mengakses pasar keuangan Tiongkok yang memiliki kapasitas pendanaan yang lebih besar. Sehingga Bapak Ibu yang kami hormati, utang luar negeri sampai saat ini Indonesia itu kalau dibandingkan dengan negara lain masih relatif rendah. Kapasitas pembayarannya cukup, defisinya juga cukup. Sehingga rasio utang pemerintah sampai saat ini masih tetap prudent. Itu Bapak Ibu informasi mengenai kinerja APBN semester 1 di tahun 2026 di tingkat nasional. Nah, bagaimana dengan kinerja APBN secara regional nih dari yang dikelola Bapak Ibu, di mana KPBN Yogyakarta itu menyalurkan sekitar 15 triliun ya dari total APBN yang ada sekitar 3.400 triliun. Nah, sampai dengan semester 1 ya 2026 atau dengan sampai dengan bulan Juni di sini untuk kinerja kita semua Bapak Ibu realisasi khususnya belanja ya, itu kalau pusat tadi 43%, teman-teman di Mitra KPPN Yogyakarta sudah mencapai 51% ya. 51% ini kalau kita breakdown belanja negara di regional KPPN Yogyakarta ini untuk pemerintah pusatnya atau belanja kementerian lembaganya 46% dan transfer ke daerah memang lebih tinggi 60% ya. Jadi kinerja Bapak Ibu semua sampai dengan semester 1 itu sudah mendekati 50%. Nah, kalau di breakdown per jenis belanja itu untuk belanja 51 atau belanja pegawai itu sudah terserap 57%. Kemudian belanja barang itu 38% dan belanja modal 34%. Ini Bapak Ibu nih kinerja kita di semester 1 2026. Nah, kalau untuk pendapatan di Yogyakarta ini terlihat bahwa realisasi pendapatan itu sebesar 4,5 triliun yang terdiri dari 3,7 triliun dari sisi belanja perpajakan ya 3,1 triliun dan PNBP ya, di mana ini menjadi salah satu kelolaan Bapak Ibu, itu sebesar 1,4 triliun. Kemudian kalau kita lihat dari sisi ini kinerja belanja pusat ya tadi 46%. Nah, kalau transfer ke daerah tadi terinfo 60%. Ini perlu diketahui next Mbak KPPN Yogyakarta ini menyalurkan dana transfer ke daerah berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dak fisik, dana keistimewaan, dan dana BOS
P ya, bos pendidikan ya. Total realisasinya tadi sudah 60% atau sebesar 1,7 triliun. Jadi inilah dana-dana yang disalurkan pemerintah pusat di pemerintah Jogja ya, selain dari kementerian lembaga. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dalam rangka transparansi kinerja APBN di tingkat nasional maupun di tingkat regional dalam hari ini di Mitra Kerja KPPN Yogyakarta. Dan perlu kami sampaikan kita sekarang sudah sampai dengan semester 1 ya 2026. eh, Bapak Ibu bisa melihat capaian kinerja Bapak Ibu nih di aplikasi My Interest ya Mbak Nina ya. Ya My Iya, Interest. Bu, my interest. Oh, silahkan dilihat-lihat capaian kinerjanya karena kemarin kelihatannya sudah di cut off dari kantor pusat. Harapannya nilai kinerja yang dicapai Bapak Ibu secara akumulatif itu lebih dari 90% ya. Jadi jangan sampai di bawah 89%. Karena kalau di atas 90% itu Bapak Ibu mendapatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang baik ya. Bahkan harapannya Bapak Ibu ya beberapa teman-teman kalau saya lihat ya dari eh, capaian kinerjanya sudah mendapatkan nilai yang sangat baik atau di atas 95 ya. Jadi minimal Bapak Ibu bisa mencapai nilai 90 ya. Jadi dengan kriteria baik ya. Nah, nanti bagaimana cara triksnya seperti apa supaya meraih capaian kinerja yang baik itu nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi langsung ya dengan kami di KWPN Yogyakarta yang apa di, di dipimpin oleh Mbak Nina ya dan teman-teman ya di CS. Kami selalu siap sedia untuk mendampingi Bapak Ibu dalam pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran ini menjadi lebih baik lagi ya. Jadi masih ada kesempatan 2 triwulan ya. Harapannya tadi minimal Bapak Ibu bisa mencapai 90 nilai 90. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kinerja kita ya dengan KPPN Yogyakarta dan Bapak Ibu selaku Satker dalam mengelola APBN di lingkup Yogyakarta. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Arfi atas penyampaian informasi mengenai kinerja APBN sekaligus beberapa informasi dalam pengelolaan anggaran tahun 2020. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Arfi, mohon Bapak Ibu dapat mengecek kembali aplikasi My Interest untuk memastikan bahwa kinerja pelaksanaan anggarannya telah berada dalam posisi eh, minimal baik ya, baik atau sangat baik. Untuk My Interest ini nanti silakan Bapak Ibu untuk yang belum memiliki user bisa melakukan pendaftaran melalui admin Satker masing-masing atau bisa juga melalui KPPN Yogyakarta. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memasuki agenda penyampaian materi berikutnya. Kepada Ibu Arfi, apabila Ibu berkenan terus bergabung, kami akan senang sekali. Namun sekiranya Ibu ada agenda lain, kami silakan untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Oke, meskipun tidak pakai kamera, nggih, nonaktif. Baik, Terima terima kasih, kasih. nggih. Selamat mengikuti kegiatan. Terima kasih, Bu Arfi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya materi yang akan disampaikan adalah refreshment mengenai marketplace pemerintah Digipe dan kemudian ada juga materi mengenai platform Inapro. Nah, sebagaimana kita ketahui, sistem Digipe ini sudah mulai digunakan sejak tahun 2022 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaraan Nomor 7 Tahun 2022. Nah, DJP ini merupakan marketplace pemerintah yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan yang dapat digunakan oleh satuan kerja untuk berbelanja dengan menggunakan uang persediaan. Nah, pada awal tahun 2026 ini kemarin DJP sempat off dan mulai bulan lalu sudah dapat kita gunakan kembali.
Sedangkan untuk INAPROK ini sudah mulai digunakan sejak tahun lalu, ya. Jadi berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaraan Nomor 8 Tahun 2024, DJP ini dapat digunakan untuk belanja pengadaan barang maupun jasa menggunakan mekanisme dibayarkan menggunakan UP maupun dengan mekanisme LS. Nah, untuk ketentuan belanja UP ini terdapat perubahan, salah satunya karena terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026. Jadi ini ada peraturan terbaru yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023. Jadi salah satu perubahan yang diatur di PMK 41 ini adalah bahwa pembayaran menggunakan uang persediaan kepada satu penerima yang sebelumnya batasnya adalah 200 juta. Sekarang pembayaran UP kepada satu penerima ini batasnya adalah 50 juta. Nah, itu Bapak Ibu, mungkin nanti bisa kita berdiskusi, ya. Misalkan ada kendala di Bapak Ibu di sesi terakhir, nanti akan kita buka sesi untuk berdiskusi. Baiklah Bapak Ibu, untuk efektivitas waktu, kita akan segera mengikuti materi-materi tersebut. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Wasid Makasin. Kemudian untuk materi INAPROK nanti akan disampaikan oleh Bapak David Suryaprat. Untuk materi pertama, segera saya undang narasumber Bapak Wasid Makasin. Apakah sudah siap, Mas Wasid? Iya siap, Bu. Baik, silakan Mas Wasid untuk menyampaikan materi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin sebelumnya Bapak Ibu sekalian saya hormati. Kita bertemu kembali ya di program Ngopi Santai KPN Yogyakarta edisi bulan Juli. Suaranya kedengar nggak nih, Bu? Ya, Terdengar jelas, Mas. ya, Silakan. ya. Bulan Juli ya. Kalau biasanya Ngopi Santai ini dipandu ditemani sama Bu Lastri sama Mbak Mas David ya. Nah ini kebetulan saya diamani Bu Nina ini sekali-sekali nemenin satker ya nggak Bu ya. Ngopi santai di bulan Juli ini karena kebetulan juga kita akan mengangkat materi DJP lagi ya. Yang DJP ini sudah eh, 6 bulan hibernate tidur pulas. Rupanya awal Juli itu bangkit lagi dia. Jadi bisa aktif lagi. Kenapa saya katakan hibernate? Karena selama 6 bulan itu saya kira kan ada updating ya, penambahan fitur apa atau mungkin eh, ditambahkan fasilitas apa. Rupanya setelah kemarin saya cek di awal Juli itu tidak banyak perubahan, bahkan tidak ada perubahan, hanya setting tahun saja. Jadi Bapak Ibu sekalian yang tahun kemarin sudah menjalankan DJP bisa langsung gaskan makanya karena tidak ada perubahan dan saat yang belum pernah menggunakan, nah nanti pada kesempatan ini kita coba refresh kembali. Jika ada rencana untuk menggunakan nanti kita pandu. DJP ini tidak banyak materinya. Kemarin beberapa hari itu ada pertanyaan dari Satker terkait perubahan perubahan pengguna user DJP seperti apa nanti kita bahas bersama ya. Seperti tadi yang disampaikan Bu Nina, memang DJP ini sebenarnya malah dari tahun 2019 Bu, udah rilis tuh. Jadi kurang lebih 6 sampai 7 tahun ya, 6 tahun. 2019 rilis, waktu itu masih dikembangkan oleh perbankan, Bank Himbara ya, BRI, Mandiri sama BNI. Jadi masing-masing bank mengembangkan DJP. Misal Satker ini punya rekening di Bank Mandiri, kemudian ada transaksi DJP, maka mau nggak mau harus menggunakan DJP yang dikembangkan Bank Mandiri. Harus memilih vendor yang rekening Bank Mandiri, begitu pula Bank di BRI maupun BNI. Tentu ini kan menyulitkan ya, dan tidak populer buat Satker. Ngapain transaksi kok harus di bank yang sama? Nah, di tahun 2023, 2022 ya, akhir itu DJP bertransformasi menjadi DJP 1. Nah, yang mengembangkan ini langsung Kementerian Keuangan dalam hal ini oleh DPKN ya sama SCTP mengembangkan DJP 1. Tujuan utamanya menghilangkan
segmentasi perbankan ya. Jadi transaksi ini sudah bisa dilakukan antar bank yang berbeda. Bahkan sekarang udah bukan cuma Bank Himbara, bank selain Bank Himbara pun masih bisa transaksi di JP1. Karena untuk meningkatkan volume transaksi cashless ya, kalau masih di bank yang sama maka ini menyulitkan satker. Jadi DigiPay bertransformasi menjadi DigiPay 1 di awal 2023 sampai 2025 akhir. Nah, awal 2026 tidak ada kabar apa-apa selama 6 bulan. DigiPay-nya pulas tertidur hanya awal Juli disampaikan informasi bisa digunakan lagi. Bisa digunakan lagi. Jadi ini hanya saja di tahun ini kita masih opsi ke Satker ya. Kalau memang Satker ini misal mungkin belum ada ketertarikan ya, ya kita tidak akan push ya. Tapi kita tetap mendorong karena kasus ini kan transaksi yang banyak kemudahan di situ ya. Terutama terkait keamanan ya. Orang kalau belanja harus keluar dulu, ngambil uang di berangkas keluar terus ke toko ini kan masih menyita banyak waktu tenaga. Kalau pakai DigiPay kan tinggal buka laptop, kemudian akses DigiPay, login, pilih produk. Nah, saya kira kalau transaksi di online udah paham lah Bapak Ibu sekalian ya. Marketplace ini kan banyak. Saya yakin di HP Bapak Ibu sekalian ya sudah tertanam aplikasi macam-macam marketplace lah, ngambil merek ya Shopee ya. Nah, di platform pemerintah juga dikembangkan DigiPay ini. Tujuannya yaitu sama untuk agar transaksi lebih mudah dan secara cashless. Nah, karena kanal pembayarannya menggunakan CMS atau KKP. Kita coba refresh sebentar ya. Karena kemungkinan kan ada petugas dari Satker yang baru ya. Kalau ada mutasi internal di bagian keuangan dan bagian baru belah mendengar DCP seperti apa, dan kita sampaikan sekilas. Oke. Nah, saya kira kalau terkait ekosistem pembayaran pemerintah kan memang ada LS sama UP ya. Nah, DJP ini dia bermain di UP tidak menggunakan LS beda dengan Inaprop ya. Jadi eh, bendahara yang mengelola dana UP ini bertransaksi menggunakan DJP. Kalau LS tidak diperkenankan. Nah, DJP sendiri ini bisa digunakan oleh Satker ya, oleh bendahara tentunya setelah disiapkan ya user-usernya, kemudian vendornya. Karena ini marketplace terbatas, jadi vendor itu juga yang sudah terregistrasi. Kemudian pembelinya kan bendahara. Nah, bedanya DigiPay dengan marketplace lain, ini yang di tengah ini ya. Nah, DigiPay ini dia terintegrasi ya. Selain transaksi, di situ setelah selesai transaksi langsung jika transaksi itu bernilai sesuai ketentuan ya di atas 2 juta akan otomatis dikenakan pajak PPh dan PPN. Ini di DJP seperti itu. Jadi pada saat pembayaran itu Tidak sudah net. Jadi sudah dikenakan pajak. Kalau di marketplace lain ini saya kurang tahu ya, mungkin ada yang seperti itu. Yang jelas DJP sudah terintegrasi. Apakah nama Bu ini eh share screen-nya kelihatan Bu ya? Izin, Kelihatan, Mas. kelihatan ya? Oke, Eh, kita lanjutkan ya. Nah, ini salah satu kelebihan dari DigiPay, dia terintegrasi dengan penghitungan pajak secara otomatis. Selanjutnya, nah ini mekanisme transaksi ya, sekitar saja. Jadi transaksi kan pasti dimulai pertama dengan memilih produk ya, sudah pasti ya memilih produk. Kemudian di situ masukkan ke keranjang belanja ya. Ini yang melakukan user eh, staf pengadaan atau PBJ. Jadi bendahara tidak diperkenankan untuk transaksi ya. Staf PBJ atau PBJ. Sama lah kalau Bapak Ibu sekalian transaksi menggunakan marketplace lain, pasti kan milih produk ya. Milih produk, kemudian membandingkan harganya mana yang lebih kompetitif. Setelah milih produk, terus masukkan ke keranjang. Nah, di DCP ini ada mekanisme negosiasi. Nanti di situ ada form untuk melakukan negosiasi. Kenapa ada seperti itu? Ya kan, bisa jadi ada situasi di mana Satker ini tidak bertransaksi pengadaan ATK, tapi secara di dana dicek itu tidak mencukupi, maka diperkenankan transaksi melakukan negosiasi dengan vendor.
Jika negosiasi ini misal vendor tidak sepakat ya, nah ini ada kesempatan dua kali negosiasi. Jika tidak sepakat, maka otomatis secara sistem transaksi akan dibatalkan. Namun jika sepakat, maka eh, PBJ di sini bisa langsung melakukan check out produk yang tadi dipesan itu. Nah, setelah check out, produk akan lari ke akun PPK. Nah, PPK akan menguji kebenaran data pesanan. Ini misal pesan kertas atau pesan ATK lain, dicek ini masih banyak, tidak perlu. PPK bisa menolak, dibatalkan. Namun jika memang sudah oke dari pesanan tersebut, PPK melakukan approve atau menyetujui transaksi. Selanjutnya, ketika PPK ini menyetujui, otomatis di akun vendor itu eh, langsung ada status ya, PPK menyetujui. Vendor akan produk yang di menyiapkan produk yang dipesan, kemudian dikirimkan ke Satker. Dalam hal ini Satker semua user bisa menerima, ada menu penerimaan barang, baik itu admin, PPK, BPC maupun bendahara bisa menerima barang. Karena kenapa seperti ini? Bisa jadi dan ada situasi di mana di Satker itu mungkin ada kegiatan di luar ya, yang ada di situ cuma admin, maka admin bisa atau mungkin cuma ada PPK bisa menerima barang. Pada saat penerimaan barang dipastikan barang yang dipesan itu benar, jumlahnya juga benar. Kemudian secara aplikasi dilakukan penerimaan barang, statusnya barang diterima. Nah ini di DJP ini sistemnya COD ya. Kalau di marketplace lain kan pada saat tidak melakukan pemesanan itu kan tidak membayar ya. Kan ada pilihan-pilihan itu. Apakah dibayar dulu transfer atau COD. Kalau di DJP hanya COD. Jadi memastikan barang sudah diterima, dipastikan kebenaran barang sama jumlahnya baru bisa dilakukan pembayaran. Nah ini setelah barang diterima, jika pada saat transaksi sebelumnya itu pemilihan pembayaran menggunakan kanal CMS, maka bendahara yang melakukan pembayaran seperti biasa, bendahara saya kira sudah paham, langsung buka aplikasi CMS-nya. Jika pembayaran menggunakan KKP, maka yang membayar adalah pejabat pengadaan. Nah, di DJP ini pembayaran menggunakan CMS ini H+1 ya, maksimal ya. Jadi, misal hari ini membayar itu dipastikan paling lambat besok harus sudah masuk ke rekening vendor. Jika belum masuk, besar kemungkinan itu diretur. Berarti ada kesalahan pada rekening vendor. Jika pembayaran menggunakan KKP, maka H+3 itu paling lambat ya. Kenapa seperti ini? Memang seperti itu ketentuannya. Eh, Kalau kita perhatikan marketplace, kalau kita kan menggunakan marketplace kan di depan layar ya. Kayak misal Shopee atau apa kan kita di depan layar. Pada saat kita tidak membayar, produk yang kita pesan itu kan ada pilihan-pilihan membayar ya. Itu sebenarnya yang bekerja di belakang layar kan ada namanya payment gateway. Nah, payment gateway ini yang bekerja di belakang layar. Kita sih nggak perlu tahu seperti itu ya. Penting kan bayar selesai. Nah di DJP ini payment gateway PT Doku ini yang bikin ketentuan ketika kita membayar menggunakan CMS itu H+1 paling lambat harus sudah masuk. Kalau KKP H+3. Nah itu ketentuan di DJP. Jika pembayaran menggunakan KKP nanti juga akan ada ketentuan namanya MDR ya. MDR-nya di DJP ini 1,9%. Terakhir informasinya seperti itu, belum ada perubahan. Oke, itu tadi sekilas transaksi. Sekarang Satker. Bagaimana Satker jika hendak melakukan transaksi DJP, tertarik atau merencanakan, nah bagaimana caranya? Tentunya akan harus menyiapkan perangkat user terlebih dahulu ya. Ya, jadi di pertama itu Satker misal masih nol usernya, jadi yang pertama kali didaftarkan adalah user admin. Semua aplikasi pasti ada adminnya. Mau Sakti, mau Simas Paten, mau Ijafung, pasti ada admin. Admin kan mengelola user ya. Jadi di DCP harus ada user admin. Ini Satker caranya semua user yang diusulkan di DCP harus punya akun digit terlebih dahulu. Jika belum punya, maka harus mendaftarkan. Nah, akun digit ini memang untuk digunakan untuk akses semua aplikasi kemudian ya karena memang prinsipnya kan SSO single sign on ya. Jadi pakai akun digit, user admin nanti langsung login ke DJP secara mandiri ya. Login ke DJP, nanti di situ akan mendapatkan role role default ya itu udah pasti dapat individu sama vendor. Nah,
ketika admin login, nanti dia otomatis dapat role individu. Kemudian dia masuk ke profil, di situ dia mengajukan permohonan hak akses. Diisi form-formnya itu, mulai kursat ke kode KPPN dan seterusnya, nomor dokumen, dan nanti diupload surat permohonan di situ. Nah, setelah diupload nanti admin KPPN yang akan mengapprove atau menyetujui permohonan dari admin Satker. Jika sudah disetujui, user admin Satker login lagi di DJP, akan muncul role baru di situ sebagai admin. Sama dengan Sakti kan, tinggal karena tadi individu ya, tinggal kalau di Sakti kan ganti peran, kalau di DJP tinggal ubah kewenangan jadi admin. Nah, setelah jadi admin, dia udah dapat menu atau fitur-fitur sebagai admin DJP. Nah, ini pertama. Karena untuk transaksi ini yang dibutuhkan user di Satker selain admin ya, itu PPK untuk menyetujui transaksi, kemudian bendahara untuk pembayaran, dan PBJ untuk proses pemesanan dan negosiasi. Minimal tiga ini. Nah, jika transaksinya banyak kan PBJ bisa menambahkan staff. Nah, setelah admin aktif, kemudian di sisi sebelah kiri ini, profil ini untuk pengguna selain admin ya. Misal ini bendahara, dia login juga di DigiPay menggunakan akun digitnya, nanti dapat role default sebagai individu atau vendor, sama dengan admin langkahnya, dia masuk profil, kemudian di situ mengajukan hak akses, formnya diisi semua, sampai upload surat. Nah, biasanya kalau Satker ini SK ya, mungkin SK atau surat keterangan penunjukan user DigiPay gitu, sebagai bendahara, diupload. Nah, nanti yang menyetujui bukan admin KPPN lagi, tapi admin Satker, dari internal Satker ya. User bendahara, user PPK, user PBJ, nanti yang mengapprove admin Satker. Oke, jika sudah di-approve semua, sudah ada 4 user berarti ya. Admin, PPK, PBJ, sama bendahara. Sudah siap itu untuk transaksi. PBJ melakukan ini ya, PBJ proses di sini, pemesanan, negosiasi sampai check out, kemudian PPK menguji kebenaran transaksi untuk menyetujui atau tidak. Selanjutnya eh, penerimaan barang bisa semua user, dan bendahara atau pejabat pengadaan yang melakukan pembayaran. Nah, itu simpel ya. Nah, ini kalau transaksi kan pasti ada penjual dan pembeli ya. Kita mau beli, yang jual siapa nggak ada. Berarti Satker juga bisa memandu UMKM. Karena DJP ini dari awal prinsipnya berdasarkan UMKM ya. UMKM yang jadi binaan Satker. Nah, itu bisa didaftarkan di DJP, ini juga lebih praktis lagi langkahnya. Nah, tentunya harus punya akun digit. Nah, setelah daftar, kemudian langsung login di DigiPay. Kan tadi saya bilang ada role default ya, di individu sama vendor. Nah, dia langsung ganti ke vendor. Setelah ganti ke vendor, dia bisa langsung merekam nama usaha, kemudian nomor rekening, daftar staf, dan sebagainya. Jadi pada saat Satker merekam, vendor merekam daftar usaha, itu nanti akan di approve oleh user PBC Satker ya. Jadi sebelumnya itu memang ada komunikasi antara vendor dengan Satker. Jadi nggak sembarang vendor bisa join di GPay. Dia sudah ada komunikasi mau join di GPay. Nah, silakan join secara mandiri. Nanti PBJ yang akan approve permohonan dari vendor tersebut. Jika sudah di-approve, baru vendor bisa mengupload produk-produk dia. Nah, kayak gitu. Selama belum di-approve oleh PBJ, belum bisa tampil itu di outlet, di etalase ya, produk dari vendor tersebut. Vendor yang sudah memiliki surat keterangan PPh final ini ada perhitungan tersendiri terkait pajaknya ya, tapi ini opsional. Jika memang belum punya tidak masalah. Bahkan vendor yang belum punya NPWP pun itu, karena di situ ada pilihan NPWP, bisa perseorangan, bisa dan usaha, jadi bisa perseorangan. Toh nanti pada saat pembayaran pajak kan yang ya kan bendahara ya, sesuai mekanisme UP. Nah, ini jadi juga cukup mudah untuk pendaftaran vendornya. Nah, tidak banyak ya materi di JP. Jadi saya simpulkan saja, marketplace di JP ini aktif kembali, tidak banyak perubahan. Bapak Ibu sekalian, dari Satker yang sudah menggunakan sebelumnya di tahun 2025, silahkan. Kalau tidak menggunakan, jika ada perubahan-perubahan pejabat usernya, misal PPK atau bendahara atau BPJ, atau mungkin admin yang berubah. Kalau admin berubah ya mengajukan kayak tadi ya,
join secara mandiri, mengajukan hak akses, nanti diupload surat keterangan, kan di-approve sama besar KP, sama admin KPPN, nanti bisa sambil mengisi form juga menginformasikan lewat My Interest bikin tiket ya, kalau sudah mendaftarkan admin. Kalau admin gitu. Kalau user yang lain, misal ada perubahan bendara, ada mutasi ya, bendara yang lama bisa dinonaktifkan, kemudian bendara yang baru mendaftar ke DJP. Cukup simpel. Nah, itu jadi persiapan untuk transaksi tentunya Satker menyiapkan usernya tadi saya bilang admin minimal ya admin, PPK, bendara dan PBJ. Lah, untuk vendornya itu juga cukup mudah. Pastikan sudah memiliki akun digit, mendaftar akun digit, kemudian login di JP, ubah kewenangan menjadi vendor dan isi form yang ada di situ, kemudian akan di-approve sama user PBJ. Terkait dengan ketentuan perubahan, karena di aplikasi, saya perhatikan masih bisa sampai maksimal 200 juta. Tapi kan udah tidak sesuai dengan ketentuan ya, karena ada yang terbaru kan maksimal satu terima, satu transaksi 50 juta. Jadi kemarin ada pertanyaan jika ada saat ada transaksi di JP, jika nilainya di atas 50 juta, maka tidak diperkenankan. Meskipun secara sistem masih bisa ya, tapi nanti tidak diperkenankan. Silakan pastikan satu transaksi satu penerima nilainya maksimal 50 juta. Dah, saya kira ini yang saya sampaikan singkat saja. Kita lanjut ke diskusi ya. Jika ada pertanyaan dari Bapak sekalian, silahkan. Nanti jika terkait melebar ke Inapro, juga ada Mas David yang standby. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mas Wasid, apa kita masuk ke materi Inaprop dulu juga? Oh Jadi ya, nanti diskusinya bisa bareng-bareng saja gitu. oh ya, siap. Baik. Baik, terima kasih Mas Wasid. Jadi untuk materi berikutnya, kami silakan untuk Mas David menyampaikan materi mengenai Inaprop. Mas David, apakah sudah bergabung? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi Bapak Ibu sekalian. Izin untuk meneruskan materi ya. Setelah tadi Mas Wasid ya membawakan materi terkait dengan DJP. Nah ini memang kalau saya pada waktu ini ya, bertugas sebagai CSO ini banyak juga ini satker yang menantikan ini kapan bisa mulai menggunakan lagi terkait dengan DJP gitu ya. Jadi Benar, benar. dipersiapkan ya Bapak Ibu. Monggo nanti tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Wasid nih. Jadi jangan lupa untuk mendaftarkan user adminnya. Nah, untuk DJP sendiri memang awal terbentuknya ini untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam melakukan ini ya, proses pengadaan. Itu khususnya lewat mekanisme UP begitu ya. Nah, sementara kan untuk lewat mekanisme LS itu kan bisa di fasilitasi oleh transaksi e-katalog gitu ya. Nah, ini update dari sebelumnya e-katalog menjadi e-katalog versi 6 ini. Nah, di e-katalog versi 6 atau yang bisa disebut dengan Inaprok itu untuk mekanisme pembayarannya itu tidak hanya lewat LS ya. Itu bisa menggunakan UP juga gitu ya. Nah, eh, selama ini eh, kami mendengarkan ini ya terkait adanya mungkin ini ya adanya keluhan gitu ya, keluhan dari Satker terkait dengan Inaprok itu. Jadi kurang lebih itu terkait dengan user ya. Jadi selain user ini eh, untuk transaksi Inaprok yang nanti itu pembayarannya lewat LS itu kan harus didaftarkan kontrak gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan untuk pendaftaran kontrak itu ya pastikan didaftarkan kontraknya ke KPPN itu 5 hari kerja ya setelah ditandatangani atau di setujui surat pesanan gitu ya. Nah, itu begitu sudah terbit surat pesanan, jangan lupa untuk segera mendaftarkan kontrak jika nanti itu memang mekanisme pembayarannya menggunakan LS. Nah, pada waktu pendaftaran kontrak itu pastikan nomor surat pesanannya itu sama persis ya. Nomor kontrak itu menjadi
itu dasarnya itu adalah nomor surat pesanan di Inaproc. Jadi nomor kontrak yang diinput di aplikasi Sakti itu harus sama persis dengan nomor surat pesanan yang ada di Inaproc gitu ya. Nah, ini kalau misal sudah berhasil didaftarkan dan nanti itu akan mendapat dan diproses di SPAN dan outputnya itu adalah nomor CAN, itu nanti di Inaproc akan bisa eh, maju ke proses berikutnya. Katakan kalau sudah BAST gitu ya. Nah, ini kalau semisal barangnya sudah diterima tapi kontraknya itu belum didaftarkan, pasti nanti akan ini ya, akan muncul notifikasi di Inaproc gitu ya. Nah, itu belum tersedia kontrak dengan apa nomor CAN belum tersedia gitu ya. Nah, terus kemudian mekanisme UP. Nah, di mekanisme UP ini yang harus diperhatikan itu adalah pastikan user bendaharanya itu bisa diakses itu ya. Jadi masih aktif tidak kadaluarsa. Karena seringkali itu ini ya apa mungkin Satker mempunyai maksud untuk transaksi naprok itu ya, karena memang nilai pengadaannya di bawah 50 juta sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Nina ya. Jadi dengan berlakunya PMK 41 itu untuk eh, UP yang nilai UP maksimal yang dibayarkan ke satu penerima itu adalah 50 juta nggih. Sekarang sudah bukan 200 juta lagi. Jadi katakan kalau di pengadaan di Naprok itu nilainya di bawah 50 juta, maka bisa menggunakan pembayaran mekanisme UP ya. Nah, ini pastikan user bendahara di Naprok ya, itu bisa diakses itu. Jadi tidak kadaluarsa karena memang nanti itu saya akan tunjukkan ya apa alurnya begitu ya. Karena kalau untuk mekanisme UP itu mengharuskan user bendaharanya aktif. Nah, itu nanti kurang lebih harus dilakukan perekaman dulu di Sakti ya. Jadi ada perekaman SPBY terlebih dahulu, baru nanti itu bisa mengakses kembali di Inaproc di user bendahara untuk melakukan pembayaran lewat VA begitu ya. In- Oke, nah ini Bapak Ibu nggih. Jadi alurnya itu kan dimulai dari pemesanan barang. Nah, terus kemudian sama seperti di JP ya, ada negosiasi ya. Jadi katakan kalau semisal mungkin dari pejabat pengadaan melihat bahwa barang yang ditawarkan di laman Inaproc itu mungkin terlalu tinggi itu bisa melakukan nego gitu ya. Nah, jadi ada nego nego harga, terus kemudian nanti jika sudah disetujui harganya bisa diterbitkan surat pesanan. Nah, setelah itu adalah pengiriman barang jasa ya. Pengiriman barang jasa. eh, Setelah barang jasa diterima, maka bisa diterbitkan BAST. Nah, setelah itu bisa memilih cara bayar. Nah, untuk Inaproc ini ya sebenarnya untuk tampilannya itu sudah hampir mirip dengan marketplace yang mungkin Bapak Ibu sering gunakan gitu ya. Cuman hanya bedanya karena memang Inaproc ini di pemerintahan, maka pembayarannya itu di akhir. Kalau untuk marketplace yang umum secara umum itu kan dilakukan pembayaran terlebih dahulu ya. Lakukan pembayaran terlebih dahulu, terus kemudian mungkin juga ada ini ya, barang-barang yang PO itu jadi makanya kita harus membayar inisial depositnya. Nah, kalau Inaproc ini nah itu sesuai dengan prinsip dari pengadaan barang jasa ya, bahwa untuk barang dan jasa yang sudah diterima itu baru bisa dilakukan pembayaran. Gitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Oke, untuk setelah BAST berarti barang diterima ya, terbit BAST, kemudian bisa memilih cara bayar. Cara bayarnya tadi ada dua, lewat mekanisme UP atau LS gitu ya. Kalau LS itu harus kontraktual gitu ya. Harus didaftarkan kontraknya, berapapun nilainya. Itu tidak peduli apakah nilainya di bawah 50 juta atau di atas 50 juta. Dan untuk suppliernya itu menggunakan supplier tipe 2. Jadi memang dulu pada waktu awal Inaproc itu eh, untuk mekanisme LS itu non kontraktual ya, Kak. Terus kemudian masih menggunakan supplier tipe 6 yang ada Telkomnya. Nah, sekarang itu enggak. Sekarang itu sudah menggunakan
apa mekanisme affiliated supplier gitu ya. Jadi untuk Telkomnya itu sudah masuk ke supplier tipe 2 yang mungkin sudah terekam dan didaftarkan di aplikasi Sakti gitu ya. Nah, untuk LS kontraktual itu jangan lupa ya kontraknya itu mohon agar setelah terbit surat pesanan itu bisa melakukan pendaftaran kontrak gitu ya. Nah, untuk mekanisme UP itu nanti eh, berarti ada perekaman ini ya, perekaman BST terlebih dahulu itu. Nah, jadi untuk di Inaprok ini BST-nya itu sudah interkoneksi. Yang perlu dilakukan di Sakti itu ya merekam, tapi nanti untuk data-datanya itu sebenarnya sudah tersedia dari Inaprok gitu ya. Jadi tidak ada, ibaratnya tidak ada perubahan gitu ya. Katakan kalau misal untuk barang itu, nah itu menghasilkan barang aset atau barang persediaan, maka di Sakti perlu dilakukan perekaman rincian barang. Tapi kecuali kalau misal untuk mungkin belanja bahan itu ya, atau mungkin yang belanja yang tidak menghasilkan barang aset atau persediaan, maka tidak perlu melakukan rincian barang. Nah, eh, itu dilakukan perekaman BST interkoneksi di aplikasi Sakti. Nah, itu nanti selanjutnya bisa digunakan untuk perekaman SPBY. Nah, ini kan ranahnya kita bicarakan dulu yang lewat mekanisme UP. Nah, setelah dilakukan perekaman SPBY, nanti itu di Inaprok bisa dilakukan proses pembayaran ya, eksekusi oleh bendahara gitu ya. Nah, ini nanti di Inaprok itu akan muncul VA ya, VA eh, yang ditampilkan di Inaprok dan itu nanti ada ini ya, ada tenggat waktu pembayarannya gitu ya. Jadi ada tenggat waktu pembayarannya. Nah, setelah itu bendahara bisa melakukan transfer ke rekening VA tersebut. Nah, untuk mekanisme UP ini eh, faktor yang ini ya, yang istilahnya itu faktor lebihnya itu. Jadi poin plusnya untuk bendahara jika melakukan pembayaran lewat UP itu adalah pajak-pajaknya itu nanti akan dibayarkan oleh ini ya Inaprok ya. Jadi pada waktu transfer ke rekening VA yang disediakan oleh Inaprok, maka nanti bendahara akan mentransfer sejumlah bruto gitu ya. Nah, ini nanti prosesnya itu oleh payment gateway ya. Jadi payment gateway mirip seperti tadi di GP ya. Jadi di payment gateway ini nanti akan diproses. Itu nanti ada apa selanjutnya diproses ditransfer ke penyedia terus kemudian ke Telkom itu untuk apa biaya layanan ya terus kemudian nanti ada pajak gitu ya yang disetor ke kas negara seperti itu. Nah nanti ada juga katakan kalau semisal ada ini ya biaya kirim itu ya nah, itu nanti juga secara apa otomatis nanti akan diproses oleh payment gateway ini. Nah sementara untuk mekanisme pembayaran LS ini tadi harus didahului dengan perekaman kontrak ya. Nanti kalau sudah terbit BAST, itu nanti BAST-nya bisa direkam di Sakti lewat menu interkoneksi BAST kontraktual. Nah, selanjutnya bisa dilakukan perekaman SPP kontraktual. Nah, kemudian proses SPP, SPM, dan kemudian menjadi SP2D. Nah, kalau misal lewat mekanisme LS, maka eh, ada pajak ya yang dipotong lewat potongan SPM itu ya. Nah, ini kalau untuk yang UP tadi prosesnya oleh payment gateway. Nah, sementara untuk yang LS ini proses oleh bank operasional gitu ya. Jadi nanti bank operasional yang akan melakukan mentransfer gitu ya ke penyedia, ke Telkom dan ke kas negara gitu. Oke. Nah, ini ya secara lebih detail terkait dengan interkoneksi pembayaran UP. Jadi pembayaran dilakukan setelah barang atau jasa diterima. Nah, ini dia merupakan pembeda dengan
dari pembelian dari marketplace yang secara umum, nah itu seperti toko hijau, toko merah, toko oranye itu ya, dan tidak perlu talangan atau DP gitu ya, itu tidak diperlukan. Nah, secara umum ya barang atau jasa harus diterima terlebih dahulu baru dibayarkan. Nah, kemudian ini ya interkoneksinya. Jadi dokumen BST dan data itu terkirim dari Inaprok. Jadi untuk semua dokumen dasar pembayaran itu seperti surat pesanan, kemudian BST dan invoice itu nanti eh, yang dibuat oleh PPK dan penyedia itu kan direkam di Inaprok ya, dibuat di Inaprok. Kemudian tanggal BST adalah tanggal PPK melakukan penandatangan. Nah, ini data-data ini akan terkirim ke Sakti ya. Jadi seperti data surat pesanan, kemudian BST dan invoice itu nanti akan terkirim ke Sakti dan pada waktu mungkin staf PPK melakukan perekaman BST interkoneksi itu bisa melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen tersebut ya. Eh, ada kondisi di mana proses interkoneksinya itu mungkin tidak berjalan lancar ya Bapak Ibu. Jadi itu nanti efeknya adalah memang BST interkoneksi bisa direkam di Sakti, tapi ketika pembuatan tagihan atau SPP-nya itu tidak berhasil dilakukan proses simpan karena memang ada ini ya kendala di interkoneksinya. Nah, itu untuk melakukan pengecekan apakah interkoneksinya berhasil atau tidak. Nah, nanti pada waktu perekaman BST interkoneksi, Bapak Ibu bisa melakukan proses review dokumen ya, review dokumen yang dari Naprok tadi ya, seperti invoice, BST, surat pesanan itu kalau misal sudah bisa di-preview, bisa dikatakan proses interkoneksinya berhasil. Nah, kalau proses interkoneksinya berhasil ini nanti relatif lebih lancar ya untuk proses selanjutnya yaitu proses perekaman tagihan. Nah, ini di Sakti Satker untuk perekaman data kiriman Inaprok atau interkoneksi BST tadi itu langsung muncul ya angka-angkanya dan tidak perlu dilakukan perubahan ya, kecuali kalau semisal atas pesanan tersebut, atas BST tersebut, kemudian menghasilkan barang aset atau persediaan, maka baru dilakukan perekaman rincian barang. Nah, untuk di lewat mekanisme UP ya sebagaimana halnya SPBY itu maka harus ada validasi SPBY ya. Ini nanti pembayarannya CMS lewat ini ya. Nanti ada VA yang disediakan di halaman Inaprok di user bendahara. Kemudian pembayarannya adalah nominal bruto gitu ya. Jadi untuk pungut setor pajak itu dilakukan oleh Inaprok. Jadi ini adalah nilai lebih kalau menggunakan mekanisme UP. Tapi sekarang untuk peraturan terbaru sesuai dengan PMK 41 ini harap diperhatikan ya. Untuk mekanisme UP berarti hanya untuk pengadaan atau surat pesanan di bawah 50 juta gitu ya. Nah, kalau misal di atas 50 juta ya mau nggak mau mekanismenya harus LS gitu ya. Nah ini ya untuk selanjutnya untuk LS secara lebih detail ini kontraktual ya. Jadi harus kontraktual. Ini untuk semua nominal pembelian. Nah, ini merujuk ke sifat surat pesanan pada Perpres PBJ, jadi harus lewat kontraktual itu ya. Nomor kontrak harus sama persis dengan nomor surat pesanan. Jadi memang pada waktu pembuatan surat pesanan itu Bapak Ibu mungkin di PPK, staf PPK itu membuat nomor kontrak ya. Nah, yang diinput di Sakti itu bukan nomor kontrak itu, tapi nomor surat pesanan ya. Jadi nomor surat pesanan. Oke. Nah, nomor surat pesanan yang ini ya, yang dihasilkan dari Inaprok gitu ya. Nah, itu nomor surat pesanan. Biasanya itu apa untuk penomorannya dimulai dari EP gitu ya, EP strip. Nah, itu adalah nomor surat pesanan dan harus dipastikan sama persis ya antara nomor surat pesanan yang di Inaprok dengan nomor kontrak yang terekam di aplikasi Sakti. Ini nanti untuk memastikan bahwa proses interkoneksinya itu bisa berjalan lancar. Oke, nah untuk pendaftaran kontrak ya sama ya, itu 5 hari kerja.
Itu setelah tanggal surat pesanan itu kontrak harus didaftarkan ke KPPN. Kemudian adalah penggunaan affiliated supplier. Jadi yang dimaksud affiliated supplier ini nanti itu suppliernya akan terafiliasi ke ini ya, ke supplier yang digunakan untuk Inaprok ini. Jadi gambarannya itu kalau semisal dulu yang masih mungkin Bapak Ibu dulu pada waktu awal Inaprok itu sudah melakukan ini ya transaksi lewat Inaprok sampai dengan interkoneksinya. Dulu itu kan awal-awal itu untuk LS-nya itu masih non kontraktual ya, dan untuk suppliernya menggunakan supplier tipe 6 atau banyak penerima, dan di situ Bapak Ibu juga harus memastikan bahwa yang terdaftar di supplier tipe 6 itu selain supplier penyedianya dan ada supplier Telkom. Nah, sekarang ini cukup pastikan saja untuk penyedianya itu sudah terdaftar di supplier tipe 2. Nah, nanti untuk Telkomnya itu sudah terafiliasi ke situ gitu ya. Nah, terafiliasi ke supplier tipe 2 itu. Jadi nanti secara otomatis di sistem itu akan melakukan proses split ya. Begitu ada perekaman tagihan atas Imaprok ini. Gitu. Nah, itu nanti Bapak Ibu sebenarnya bisa perhatikan juga pada waktu mungkin membuat SPP, SPM itu bisa dilihat mungkin di lampirannya itu kadang itu ada langsung muncul ini ya, meskipun suppliernya tipe 2 tapi nanti untuk penerimanya itu ada dua itu kadang ya. Jadi ke penyedia dan nanti itu ke Telkom ya sebagai ini ya biaya layanan gitu ya. Nah, untuk proses pendaftaran supplier ini sekarang sangat lebih mudah ya. Katakan kalau semisal di RUH supplier di aplikasi Sakti Bapak Ibu mungkin belum terekam, karena suppliernya ini tipe 2. Untuk cara yang paling mudah itu adalah Bapak Ibu langsung bisa melakukan proses impor supplier interkoneksi langsung SPAN gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu cari suppliernya, itu silakan pilih tipenya itu berarti tipe 2, terus kemudian bisa masukkan nomor rekening, terus kemudian silakan Bapak Ibu cari gitu ya. Nah, untuk supplier yang sudah terdaftar di SPAN nanti akan muncul, tidak masalah. Katakan kalau semisal KPPN-nya berbeda, itu bisa dilakukan proses impor. Yang penting kalau semisal pada waktu proses impor itu dari KPPN yang berbeda, nanti Bapak Ibu bisa melakukan perubahan data supplier di Sakti, di supplier address. Nanti pastikan untuk kode KPPN-nya dirubah ke KPPN Jogja dengan kode 030, lalu proses simpan. Nah, setelah disimpan, tidak perlu melakukan OTP pendaftaran atau perubahan supplier, tidak perlu ya. Jadi sudah bisa langsung digunakan. Gitu ya. Nah, ini kemudian yang perlu diperhatikan. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan ya di SPP atau SPM-nya itu nanti di bagian kanan atas itu kan ada cara bayar itu ya. Nah, itu cara bayar ini kalau semisal interkoneksi Inaprok itu cara bayarnya itu adalah RPT atau rekening pembayaran terafiliasi. Nah, itu yang menjadi pembeda dengan SPM yang lain gitu ya. Nah, kemudian untuk pajak akan dipotong pada SPP, SPM, SP2D. Jadi mungkin sebelumnya di Naprok sudah ada perekaman ini ya, PPh ya. Kalau PPN itu nanti otomatis akan dihitung. Sementara untuk PPh, Bapak Ibu bisa melakukan pemilihan ini ya, jenis PPh-nya, kemudian tarifnya bisa diisikan gitu guys. Nah, itu nanti efeknya adalah pada waktu Bapak Ibu melakukan perekaman SPP. Nah, itu nanti akan muncul ini ya, potongan pajaknya. Kemudian ada PNBP yang dibayarkan melalui supplier PT Telkom. PNBP ini adalah untuk biaya layanan ke PT Telkom. Nah, mungkin sering ada pertanyaan ya. Jadi ini tadi kan sudah di surat pesanan itu kan disepakati ya bahwa untuk pengiriman atau penyelesaian pekerjaannya, penyelesaian pesanannya itu maksimal sampai dengan tanggal sekian itu ya. Nah, ya tidak menutup kemungkinan pesanan tersebut mengalami keterlambatan. Nah,
Ini sebagaimana halnya kalau ada perikatan ya. Jadi setiap keterlambatan kan ada ini ya, ada dendanya itu ya, ada denda gitu ya. Nah, katakan kalau misal ada denda, bagaimana cara menambahkan potongan denda keterlambatan pekerjaan pemerintah itu di SPP Inaprok. Nah, ini memang untuk perekaman SPP Inaprok itu tidak bisa ditambahin akun lain gitu ya. Jadi pada waktu perekaman SPP itu tidak bisa melakukan perekaman di akun potongan atau penerimaan gitu ya. Nah, ini katakan kalau misal ada denda ya nanti untuk penyedia itu bisa melakukan penyetoran dendanya terlebih dahulu. Nah, nanti bisa dilampirkan di SPM Inaprok untuk setoran dendanya. Jadi memang jika di Inaprok itu ada keterlambatan, maka dendanya itu tidak bisa langsung dipotong di SPM itu ya. Jadi harus disetor terlebih dahulu secara manual, baru nanti dilampirkan sebagai dokumen pendukung SPM. Nah, kemudian untuk interkoneksi BAST sampai saat ini memang masih ada kendala. Jadi kendalanya itu adalah tidak bisa mengakomodir untuk pembayaran termin gitu ya. Nah, itu jika pembayarannya itu secara termin itu tidak bisa interkoneksi BAST. Jadi menggunakan mekanisme pembayaran di luar sistem. Begitu juga kalau semisal mungkin di satu surat pesanan itu terdiri dari eh, lebih dari satu kombinasi COA itu ya. Yaitu memang ini ya di Naprok belum bisa mengakomodir hal tersebut. Jadi pada waktu proses interkoneksi BAST juga pasti nanti tidak akan tersambung gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kendalanya memang masih sama seperti sebelumnya. Jadi untuk interkoneksi hanya bisa mengakomodir pembayaran sekaligus. Jadi untuk pembayaran termin atau mungkin dalam satu surat pesanan ada lebih dari satu kombinasi COA itu masih belum bisa gitu ya. Jadi harus menggunakan metode pembayaran di luar sistem. Nah, untuk metode pembayaran di luar sistem itu nanti memang ada ini ya, ada klausulnya, nah itu nanti bisa dibaca dan untuk proses di Inaprok untuk memulai pembayaran di luar sistem itu biasanya akan muncul tombol pembayaran di luar sistem itu setelah hari keesokan harinya. Jadi dalam artian begini, mungkin hari ini barang sudah diterima gitu ya, tanggal 23 itu ya. Nah, ternyata dan sudah dilakukan perekaman ini ya, BAST ya. Sudah dilakukan perekaman BST di Inaprok tanggal 23 Juli ini, itu ternyata atas pesanan tersebut ya tadi ya mengambil dari dua detail COA itu ya. Nah, ini nanti kan pasti ada kendala itu ya. Pasti ada kendala pada interkoneksinya itu ya. Nah, nanti di Inaprok itu baru akan muncul tombol pembayaran di luar sistem itu di keesokan harinya. Jadi harus lewat hari dulu. Nah, itu nanti baru muncul eh, tombol pembayaran di luar sistem. Nah, kalau pembayaran di luar sistem itu seperti apa? Ya, katakan kalau misal tadi itu sudah didaftarkan kontraknya, ya maka melakukan perekaman BST kontraktual seperti biasa dan SPP kontraktual gitu ya. Jadi tidak lewat interkoneksi terlebih dahulu. Dan nanti juga ada proses di NAPROK ya, yaitu nanti untuk memastikan bahwa status pesanan yang di NAPROK itu sudah selesai itu ya. Karena kalau semisal ada perikatannya lewat Inaprok, maka nanti kan juga ada ini ya biaya layanan yang harus dibayarkan gitu ya. Nah itu nanti untuk bisa menyelesaikan status pesanan yang ada di Inaprok, itu penyedia juga harus melakukan pembayaran ini ya penyetoran PNBP biaya layanan itu ya. Jadi agar status pesanan di Inaproknya itu selesai. Itu untuk pembayaran di luar sistem gitu ya. Oke, ya. Demikian penjelasan singkat terkait dengan
inaprok ya, Bapak Ibu. Tadi yang harus diperhatikan ya, jadi ada dengan terbitnya PMK 41 ya ada batasan ya untuk mekanisme pembayaran lewat UP gitu ya. Jadi maksimal tetap 50 juta dan nanti ada apa eh, istilahnya itu kami juga sebenarnya masih ini ya menunggu kepastian juga terkait ini nanti pastinya seperti apa sih atau mungkin apakah pembayaran yang lewat eh, katalog elektronik atau mungkin lewat online ini ada pengecualian-pengecualian atau seperti apa yang jelas sekarang masih ini ya kami masih menggunakan aturan sebagaimana PMK 41 itu ya. Jadi eh, untuk pembayaran lewat UP maksimal per penerima itu 50 juta gitu ya. Dan mungkin juga yang Bapak Ibu sekalian membuat resah Bapak Ibu ya. Ini kan banyak yang Bapak Ibu sekalian itu mendapatkan tambahan anggaran gitu ya. Mendapat tambahan anggaran terus kemudian tambahan anggaran itu ternyata menggunakan masuk ke akun 53 atau belanja modal. Nah, ini yang harus diperhatikan ya karena ada ketentuan di S89 itu terkait dengan 53 yang didaftarkan kontrak atau mungkin yang diajukan SPM-nya itu kami tolak jika tidak sesuai dengan ini ya prioritas presiden gitu ya. Oke, demikian atas penjelasan dari saya terkait dengan Inaprok. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Nina. Monggo. Terima kasih Mas David atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan lebih dahulu. Barangkali ada yang ingin raise hand, atau bisa langsung open mic saja. Jika belum ada, itu ada di kolom chat Mas David, mungkin bisa dibaca langsung. Ya, siap. Bu. Jadi ini ada pertanyaan terkait dengan ini ya, penjelasan terkait dengan sirupnya ya. Sirup memang ini ya aplikasi di luar DJBB juga. Jadi itu terkait dengan pada waktu awal itu memang ada perekaman pendetailan RUP gitu ya. Nah, untuk pendetailan RUP ini mohon pastikan bahwa ini ya untuk perekaman apa dulu itu memang ada kendala ya. Jadi perekaman RUP itu bisa dilakukan secara manual gitu ya. Nah, ternyata untuk perekaman RUP-nya itu di apa kode-kode coannya itu tidak sesuai dengan ketentuan itu. Nah, itu mengalami kendala gitu ya. Jadi nanti itu memang untuk inaproknya itu dia masih ini ya mengambil data dari RUP kemudian nanti dibandingkan dengan eh, detail apa dengan data DIPA yang terekam di Sakti itu. Nah, itu katakan kalau semisal ternyata ada perbedaan, maka nanti Satker harus mengulangi lagi dari perekaman sirupnya. Tapi ada juga yang sudah ini ya, sudah terkoneksi, jadi sudah sesuai dengan kodifikasinya, itu maka tidak ada masalah gitu ya. Nah, untuk pembayaran di luar sistem tadi ya, Pak Maruga, saya jelaskan itu bisa saja karena ini ya, karena untuk pembayarannya itu bukan sekaligus, jadi mungkin pembayarannya bertahap. Jadi itu untuk pembayarannya itu harus di luar sistem. Yang dimaksud di luar sistem ini tidak dilakukan proses interkoneksi gitu ya. Jadi antara di Inaprok dengan Sakti itu tidak menggunakan BAST yang sama. Jadi di Inaprok nanti direkam BAST, terus kemudian di Sakti direkam BAST secara tersendiri gitu ya. Nah itu di luar sistem gitu ya. Nah itu nanti tetap harus melakukan penyelesaian pesanan itu ya. Untuk mekanisme pembayaran di luar sistem sebenarnya proses di Inaproknya itu Bapak bisa coba googling ya apa di browser itu pembayaran di luar sistem Inaprok. Nah, itu nanti akan muncul ya penjelasan terkait dengan langkah-langkah yang harus dilakukan gitu ya. Nah, kemudian pembayaran dengan UP dan LS tadi ya, secara singkat saya jelaskan ininya.
Nah, alurnya kalau semisal pembayaran dengan UP itu bisa saja dilakukan. Berarti sesuai dengan PMK 41 maksimal pembayarannya itu 50 juta ya. 50 juta. Itu nanti untuk UP pungut dan store pajaknya itu sudah lakukan oleh Inaprok, jadi bendahara tidak perlu memungut dan store lagi. Bendahara nanti hanya perlu membayarkan secara bruto lewat VA yang disediakan oleh Inaprok. Nah, kalau mekanisme pembayaran UP itu pastikan user bendahara yang di Inaprok itu masih masih aktif ya, tidak kadaluarsa. Karena sering sekali karena mungkin jarang digunakan untuk user bendaharanya itu kadaluarsa. Dan eh, kalau tidak salah itu kadaluarsanya kenapa sih gitu ya? Ada yang bertanya seperti itu. Untuk kadaluarsanya kemungkinan ini pada waktu awal pembuatan user itu kan harus melakukan perekaman ini ya, SK penunjukan dan kemudian masa aktif jabatan tersebut. Nah, itu kemungkinan masa aktif jabatan tersebut itu mungkin Bapak Ibu ngisinya hanya sampai dengan akhir tahun anggaran. Jadi katakan mungkin user bendaharanya itu sudah dibuat dari tahun 2025, tapi kemudian diisikan masa jabatannya ya sampai 31 Desember 2025. Nah, itu kemudian begitu 2026 ada transaksi naprok, terus kemudian bermaksud untuk menyelesaikan pembayaran tersebut lewat mekanisme UP. Nah, itu begitu buka lagi user bendaharanya itu sudah kadaluarsa. Jadi itu nanti harus melakukan proses reaktivasi user terlebih dahulu ya. Dan itu nanti prosesnya di Naprok bukan di KPPN ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa browsing terkait dengan cara reaktivasi user gitu ya. Nah, hal tersebut harus dilakukan karena lewat user bendahara itu setelah tadi itu ada perekaman SPBY, maka bisa dilakukan proses selanjutnya yaitu adalah pembayaran lewat ini ya VA yang disediakan oleh Inaprok. Nah, VA-nya nanti akan muncul di user bendahara itu ya. Nah, di user bendahara Inaprok. Nah, nanti kalau semisal sudah muncul VA-nya itu nanti ada tenggat waktu mungkin sekian jam harus dibayarkan gitu. Nah, katakan kalau terlewat bisa membentuk bisa mengulangi ini ya apa agar bisa muncul VA-nya kembali itu bisa itu ya, bisa diulangi prosesnya lah. Nah, terus kemudian untuk yang LS ini berapapun nilainya itu harus didaftarkan kontrak gitu ya. Jadi berapapun nilainya harus didaftarkan kontrak. Nah, ini yang perlu diwaspadai apa kalau semisal di kontraknya nilai nilai kontraknya itu di atas 50 juta, ini tentu saja akan berpengaruh di IKPA ya, di IKPA belanja kontraktual itu ya. Nah, kalau ini mungkin juga Bapak Ibu eh, di triwulan 3 ini mungkin banyak yang mendapatkan tambahan anggaran gitu ya. Nah, ini eh, mungkin di sebelumnya di semester 1 itu tidak ada pendaftaran kontrak di atas 50 juta. Nah, begitu di triwulan 3 ini tiba-tiba ada tambahan anggaran itu ya. Terus kemudian untuk yang mau nggak mau tidak mau juga harus didaftarkan kontrak ya. Karena untuk pembayaran ke per penerima di atas 50 juta kan sekarang sudah nggak bisa pakai UP ya. Nah, ini tentu saja akan berefek pada nilai IKPA di indikator belanja kontraktual itu ya. Nah, untuk yang mekanisme pembayaran LS Inaprok itu begitu surat pesanan itu sudah terbit, nanti Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN gitu ya. 5 hari kerja setelah tanggal surat pesanan terbit. Untuk nomor dan tanggal kontraknya itu harus sesuai dengan nomor dan tanggal surat pesanan yang dari Inaprok. Nah, nanti setelah itu barang atau barangnya itu dikirim, kemudian terbit GST, maka Bapak Ibu bisa melakukan proses selanjutnya, gitu ya, yaitu pemilihan metode bayar lewat LS. Nah, ini pastikan yang di aplikasi Sakti untuk kontrak yang didaftarkan itu nomor CA-nya sudah terbit ya. Karena kalau
baru direkam di Sakti, nomor CHAN belum terbit, itu pemilihan metode pembayaran LS ini tidak bisa dilakukan. Nanti muncul notifikasi itu ya. Nah, itu pastikan nomor CHAN-nya itu sudah terbit dan tercatat di Sakti. Dan kadang juga ini juga nggih, di Sakti Bapak Ibu sudah melakukan pengiriman data kontrak sudah diproses juga, tapi untuk nomor CHAN-nya tidak terisi secara otomatis. Nah, itu pastikan untuk ini ya, pastikan di Saktinya itu nomor CHAN-nya sudah terisi ya. Jadi kalau belum terisi secara otomatis bisa direkam secara manual. Dan nanti setelah nomor CHAN sudah muncul di aplikasi Sakti, pemilihan metode pembayaran secara LS bisa dipilih. Dan nanti adalah proses selanjutnya yaitu perekaman BST interkoneksi kontraktual ya. Nah, rekaman BST interkoneksi kontraktual di Sakti, lalu kemudian bisa dilakukan perekaman SPP dan SPM. Itu deh. Seperti itu. Nah, nanti katakan kalau semisal Bapak Ibu ada kendala ya terkait dengan mungkin mekanisme lewat UP atau LS ini yang terkait dengan saktinya ya. Kalau semisal terkait dengan inaproknya, Bapak Ibu mungkin langsung bisa menghubungi ini ya layanan kontak center yang di inaprok. Kalau semisal kendalanya ada di aplikasi saktinya, Bapak Ibu bisa coba ke KPPN ya untuk lebih jelasnya. Atau mungkin kalau semisal atas Zoom ini masih kurang jelas dengan alur yang saya sampaikan, itu monggo bisa ke KPPN ya, agar bisa lebih jelas. Nah, mungkin nanti sambil bisa melakukan sedikit simulasi ya terkait dengan proses lewat inaprok ini. Oke, Terima kasih Mas David. oh iya, enggak Pak. Pertanyaan berikutnya ada tentang DigiPay. Mungkin Mas Wasid bisa membantu, Mas. Izin bertanya bagaimana cara merubah si user admin DigiPay karena pemegang user admin sekarang sudah pindah satker dan agak susah dihubungi. Iya, siap. Jika Satker ada perubahan user admin, seperti tadi saya bilang, kalau admin ini kan yang approve admin KPPN ya. Jadi nanti pastikan saja user admin yang baru ini sudah memiliki akun Digit, kemudian langsung login aja di laman DigiPay, digipay.kemenku.go.id ya. Nanti di situ ada masuk profil pengguna. Masuk profil pengguna, secara default sudah punya dua role ya, role individu sama vendor. Nah, nanti langsung saja di situ di profil pengguna pilih menu mengajukan hak akses. Ada di situ ya. Saya tampilkan sini ya. Mengajukan hak akses, nanti di situ ada form tinggal diisi ya. Form, kode satker, kode KPPN, kode kemudian nomor surat keterangan dan diupload di situ. Setelah diupload, simpan. Nanti akan muncul di situ keterangan belum disetujui. Untuk mempercepat proses, nanti silakan yang bersangkutan juga bertiket ke My Interest kalau sudah mengajukan permohonan user admin DigiPay. Nanti kan kita respon dan di DigiPay kan kita setujui. Setelah disetujui, nanti otomatis user tersebut akan punya tambahan role baru ya, role baru admin. Tadi kan ada role individu, vendor, dan admin. Nah, tinggal diubah kewenangan. Sama dengan di Sakti. Kalau di Sakti kan ganti peran ya. Kalau di DJP ubah kewenangan, diklik situ ada kayak semacam cek itu, diklik nanti otomatis akan berubah jadi admin eh, DJP. Nah, setelah berubah jadi admin DJP kan muncul tuh menu-menu sebagai admin seperti proses persetujuan pengguna dan lain sebagainya. Adapun untuk user yang lain nanti langkahnya sama dengan user admin, cuma nanti yang menyetujui admin satker secara hierarki ya. Admin Satker mengajukan permohonan ke KPPN, nanti admin KPPN yang menyetujui, sementara user yang lain di Satker mengajukan permohonan yang menyetujui admin Satker. Kurang lebih seperti itu. Ada yang lain pertanyaan? Pertanyaan berikutnya terkait inaprok kembali. Namun sebelumnya ya Bapak Ibu tadi sudah di-share ada link untuk pengisian survei kegiatan ngopi santai.
kiranya mau berkenan mengisi surveinya supaya kami dapat mendapatkan gambaran untuk harapan Bapak Ibu terkait survei, terkait kegiatan kopi santai ini. Pertanyaan berikutnya tentang inaprok kembali nih. Silakan Mas David atau mau saya bacakan untuk dibaca sendiri. Ada beberapa ini. Oh ya, baik. Jadi ada pertanyaan kembali, ini terkait dengan mekanisme LS berarti ya. Jadi ada kesalahan input surat pesanan pada waktu pendaftaran kontrak. Nah, sehingga terjadi gagal interkoneksi. Nah, ini biasanya paling sering itu mungkin ini ya, nomor antara nomor kontrak dengan nomor surat pesanan ada perbedaan itu ya. Jadi tidak bisa interkoneksi. Nah, atas hal tersebut Bapak Ibu bisa melakukan permohonan pembatalan kontrak, kemudian melakukan pendaftaran kontrak ulang gitu ya. Atau katakan kalau semisal ini ya, dananya mencukupi, Bapak Ibu bisa mendahului dengan pendaftaran kontrak yang sesuai gitu ya. Nanti selanjutnya baru melakukan proses pembatalan kontrak atas kontrak yang terdaftar sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Terutama karena terkait dengan nomor kontrak yang terekam di aplikasi Sakti itu kan tidak bisa dilakukan perubahan ya. Jadi kalau dari situnya saja itu sudah salah, dari nomor kontrak yang direkam di Sakti itunya sudah salah, ya mau nggak mau harus melakukan pembatalan kontrak dan pendaftaran kontrak ulang gitu ya. Oke, seperti itu. Terus kemudian ini ada pertanyaan dari KPU Bantul. Bagaimana bendara mendapatkan akun di Inaprok? Nah, silakan langsung akses ke Inaproknya ya. Itu nanti ada daftar akun. Terus kemudian silakan diikuti saja untuk pendaftaran bendahara. Nah, kalau untuk yang bendahara nanti juga perhatikan ini ya. Nanti itu ada sinkronisasi NPWP Satker juga kalau nggak salah itu ya. Itu silakan saja diikuti untuk langkah-langkahnya karena ini eh, langsung di Inaprok ya. Itu Bapak Ibu bisa mengikuti panduan yang tersedia mungkin di Google itu ya terkait atau mungkin di laman Inaproknya itu ada ya dengan panduannya. Nah, ini perhatikan juga karena tadi yang saya sampaikan ya, itu seringkali itu user bendahara itu kadaluarsa oleh sistem Inaprok. Nah, ini sepertinya itu berasal dari apa? Tanggal ini ya, tanggal selesai jabatannya itu yang mungkin nanti harus diisikan itu. Nah ini kalau semisal apa eh, mungkin tidak ada perubahan ya ini isikan saja sampai mungkin berapa tahun ke depan gitu ya. Jadi ini untuk memastikan bahwa user bendaharanya itu tidak kadaluarsa. Karena memang dari ini ya, dari pengalaman yang disampaikan oleh Satker, proses untuk melakukan reaktivasi ini juga makan waktu gitu ya. Nah, ini tentu saja kan akan menjadi apa kendala ya Bapak Ibu ketika mungkin dihadapkan dengan tenggat waktu yang semakin sempit itu katakan Bapak Ibu memburu realisasi begitu ya realisasi di satu periode itu ya sementara dihadapkan di ini ya user bendahara yang kadaluarsa dan harus melakukan proses reaktivasi lagi yang bahkan mungkin memakan waktu sampai beberapa hari itu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu cek sekalian ya, terutama untuk bendara-bendara, pastikan user Inaproknya itu masih aktif tidak kadaluarsa. Nah, itu nanti katakan kalau semisal sudah mempunyai user, itu bisa cek di profilnya ya. Itu nanti ada masa aktif usernya, itu sampai kapan, itu ada di situ. Dan katakan kalau semisal mau reaktivasi lagi itu sepertinya saya baca sedikit-sedikit itu harus melakukan nonaktifan user terus kemudian aktivasi kembali. Oke, terus kemudian ada dari Poltek Nuklir ini ada kontrak belanja modal batal karena penyedia wan prestasi. Apakah bisa pagu kontrak itu kembali? Bisa pagu kontrak kembali. Jadi prinsipnya untuk kontrak yang didaftarkan itu dia menggunakan prinsip ini ya pencadangan atau encumbrance ya. Jadi mengunci pagu kontrak sesuai yang kontrak yang didaftarkan. Dengan kata lain untuk pagu kontrak yang dikunci itu tidak bisa digunakan untuk apa realisasi atau pembayaran tagihan yang lain itu ya. Nah, bagaimana caranya agar bisa mengembalikan pagu tersebut gitu ya supaya bisa dimanfaatkan lagi gitu ya. Nah,
ini ada dua apa? Dua langkah yang harus dilakukan. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu silakan untuk mengajukan surat permohonan pembatalan kontrak ke KPPN. Nah, nanti setelah di KPPN itu diproses, itu nanti pagunya akan dipulihkan lagi dari sisi SPAN. Nah, di saktinya Bapak Ibu gimana cara memulihkan pagunya? Setelah kontrak dibatalkan oleh KPPN, maka di Bapak Ibu tinggal hapus saja kontrak yang direkam itu di aplikasi Sakti. Nah, nanti setelah itu bisa dicek di apa FA detail itu nanti akan menambah di ini ya sisa pagu ya. Nah, seperti itu. Dan kalau semisal sudah pulih kembali, sisa paginya sudah nambah, ya silakan untuk digunakan untuk pembelian barang modal yang lain itu ya monggo saja, tidak masalah. Ini untuk kontrak di bawah 50 juta non inaprok tidak harus daftar kontrak ya Mas ya, tidak perlu. Oke, kalau pakai inaprok ya harus daftar kontrak itu ya, berapapun nilainya. Oke, demikian sepertinya pertanyaannya sudah nggih, Bu Nina. Ya, baik Mas David. Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan bisa ditulis di kolom chat atau bertanya secara langsung. Ini materi sudah selesai disampaikan ya. Dan kita sudah memasuki semester 2. Jadi mohon Bapak Ibu dapat mencermati kembali di semester 2 ini apa sih yang harus kita lakukan. Jadi ada target-target yang harus Bapak Ibu penuhi ya. Ada target penyerapan anggaran per jenis belanja. Kemudian ada juga yang memiliki UPKKP, ada target KKP juga triwulanan ya. Kemudian tadi saya di awal menyampaikan ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 itu selain mengatur mengenai batas UP yang dibayarkan ke satu penerima, di situ juga mengatur mengenai perangkapan jabatan. Jadi KPA tidak diperkenankan lagi merangkap sebagai PPK. Namun kemarin juga ada surat S46 itu ditujukan kepada kantor pusat KL ya. Mungkin sudah diteruskan juga ke Bapak Ibu. Jadi ada beberapa kondisi yang bisa menjadi dasar supaya KPA masih bisa merangkap sebagai PPK. Ini sepertinya ada pertanyaan lagi, Mas David. Untuk SPBY transaksi inaprok, apakah perlu mintakan tanda tangan penyedia di penerima uang? Bisa dibantu dijawab, Mas David? Oke. Jadi ini kan pengadaan lewat elektronik ya. Kecuali kalau misal kita langsung belanja di toko itu kan. Nah ini tidak perlu ya, karena ini jangan sampai menyusahkan Bapak Ibu sekalian. Karena kalau transaksi inapro kan bisa saja kan berbeda kota gitu ya dengan penyedianya. Nah kalau misal kita buru tanda tangannya kan juga istilahnya menyusahkan diri ya. Nah, nah terkait hal tersebut mungkin ini ya apa mungkin sempat ditanyakan sama auditor atau bagaimana ya yang terkait dengan ini tanda tangan penyedia ini. Karena kan sebenarnya kalau secara elektronik itu kan sudah ada historinya ya. Jadi sudah ada historinya transaksi itu dilakukan terus pengiriman barang, terus kemudian pengiriman barang. Berarti semua transaksi elektronik yang lain juga ya, Pak? Ya. Jadi ya seperti itu. Jadi nggak perlu ya tanda tangan penyedia. Oke. Karena Baik, juga secara elektronik nanti sudah ada historinya termasuk ini ya apa mungkin kalau Inaprok kan sudah jelas ya. Kalau Inaprok sudah jelas katakan kalau misal lewat mekanisme pembayaran eh, apa itu untuk yang UP ya ini kan berarti SPBY UP ya. Itu nanti proses ke apa proses sampai uang tersebut
masuk ke rekening penyedia itu kan setelah ada proses di payment gateway ya. Jadi bendahara dalam hal ini kan hanya melakukan transfer ke rekening VA payment gateway, tidak langsung ke rekening penyedia ya. Jadi nanti payment gateway itu nanti yang akan melakukan proses transfer ke rekening penyedia. Nah, itu tinggal penyedianya saja yang memang harus memastikan bahwa rekening yang diinput di profilnya itu masih aktif gitu ya. Nah, nanti udah urusan penyedia itu sama apa payment gateway-nya itu seperti itu. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk pertanyaan silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Jadi kembali lagi ke pejabat perbendaharaan ya. Jadi tadi KPA tidak boleh lagi merangkap sebagai PPK. Dan kemudian untuk sertifikasi sekarang tahun ini sudah diwajibkan ya. Jadi Bapak Ibu mohon lebih aware dengan tanggal kadaluarsa di sertifikat masing-masing. Jangan sampai sertifikatnya kadaluarsa karena kalau sudah terlanjur kadaluarsa nanti untuk memperoleh kembali akan lebih rumit gitu ya, lebih ribet. Nah, gitu. Kemudian untuk apa monitoring IKPA tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Arfi ya, supaya Satker itu bisa mendapatkan predikat nilainya baik. Itu minimal 89 Bapak Ibu. Itu bisa dicek di user My Interest masing-masing ya. Jadi ternyata kemarin ada Satker yang masih belum tahu bagaimana cara melihat nilai IKPA-nya. Jadi itu melalui My Interest, usernya bisa dimiliki oleh eh, pengelola keuangan atau pejabat perbendaharaan yang sudah memiliki user. Pendaftaran usernya bisa melalui admin user di masing-masing satker. Atau jika kesulitan bisa juga dibantu di KPPN. Nah, untuk nilai IKPA sendiri, misalkan Bapak Ibu merasa ada nilai IKPA-nya belum optimal, itu disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang ditentukan dari kantor pusat, misalkan sesuai dengan Perdirjen nomor 5 tahun 2024 ya. Di situ ada mengatur tentang apa eh, permohonan pengajuan penyesuaian nilai IKPA. Nanti silakan diajukan melalui KPPN Yogyakarta. Akan kami teruskan ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Nah, untuk layanan konsultasi ini juga berkali-kali ya selalu saya ingatkan, khususnya yang untuk melalui HCSO, Bapak Ibu sebaiknya menggunakan satu tiket hanya untuk satu pertanyaan ya. Ini masih banyak ini tiket-tiket yang ternyata tidak bisa kami jawab karena sudah terlalu lama digunakan kembali. Bahkan tiket yang sudah lewat triwulan itu sudah tidak bisa kami jawabnya. Kemudian tiket yang lewat bulan pun itu juga mungkin kami akan sangat lambat menjawabnya karena tiket itu tidak akan muncul di urutan atas Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan chat WA ya. Kalau chat WA ada yang baru pasti akan muncul di atas. Kalau tiket hari ini tidak. Jadi sebaiknya satu tiket Bapak Ibu bertanya, kemudian ada jawaban dari agen HCSO, itu langsung ditutup saja Bapak Ibu dengan memberikan feedback, kemudian membuat tiket baru. Ya, karena bisa jadi kalau Bapak Ibu menggunakan tiket lagi di hari berikutnya, itu mungkin agen HCSO-nya yang sudah menjawab Bapak Ibu pas tidak di tempat, mungkin pas cuti atau mungkin seperti Mas Ginja itu kan sekarang sudah pindah ya, itu juga masih ada tiket-tiket menggantung yang pertanyaannya ditujukan ke Mas Ginja. Jadi nggak apa-apa nanti ada tiket agen HCSO-nya merespon, meskipun meresponnya itu berupa pertanyaan, Bapak Ibu nggak harus menjawab, ditutup saja, nanti bikin pertanyaan baru, disampaikan secara lebih komprehensif, secara lengkap, sesuai dengan arahan dari eh, agen HCSO yang pertama dari jawaban pertama. Kemudian
Demikian juga ya untuk yang konsultasi lewat WA, mohon disampaikan secara komprehensif supaya nanti jawabannya juga bisa langsung disampaikan sesuai dengan yang itu sementara mengenai informasi-informasi yang dapat kami sampaikan. Sepertinya sudah cukup ya, Mas Wasid, Mas David. Apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Sudah cukup? Cukup. Baik. Baik, terima kasih atas sharingnya Mas Wasid dan Mas David. Dan terima kasih juga ya untuk Bapak Ibu yang telah mengikuti acara Ngopi Santai ini secara aktif. Semoga informasi dan knowledge yang tadi disampaikan dapat memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu dalam menjalankan tugas mengelola anggaran di satuan kerja masing-masing. Kami mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan ketidaknyamanan selama penyelenggaraan kegiatan. Kemudian kami ingatkan kembali ya, jadi ada permintaan untuk mengisi survei untuk pelaksanaan kegiatan Ngopi Santai ini. Dan juga ada informasi juga ini dari panitia untuk materi sudah disediakan di link yang tadi Bapak Ibu gunakan untuk join pertama kali. Demikian Bapak Ibu ya, mohon berkenan untuk mengisi survei dan untuk kegiatan hari ini kita akhiri. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan ketidaknyamanan. Sampai jumpa kembali di agenda kegiatan yang berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Ini izin untuk end meeting nih Bapak Ibu.